warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadyi hadyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Besar Ridwan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pengajian hadis yang pada malam ini kitabnya itu ialah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di dalam temanya zikir waktu pagi dan sore. Zikir wirid, zikir wirid ada itu artinya zikir itu ya pagi dan sore. Nah, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil hudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Kemudian disebutkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar. Itu dasarnya itu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Al-Quran surah Al-Mu'min. Itu dasarnya Pak, jadi zikir ini. Kalau kita ingat zikir Rasulullah, tidak ada makhluk manusia di dalam bumi ini yang seperti Rasulullah. Dicatatkan, walaupun nabi-nabi yang terdahulu, Rasulullah itu lengkap catatannya. Mulai daripada mau tidur malam, bangun pagi, apa yang dilakukan Nabi tengah malam, bagaimana cara Rasulullah makan, apa bacaannya, minum, apa bacaannya, hingga masuk ke dalam WC, buang hajat, buang air kecil, buang air besar, semua mau keluar rumah. Nah, makanya ini yang kita pelajari pada malam ini, zikir kita petang dan pagi. Kita baca hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun
qala mithla ma qala au zada. Rawahu Muslim. Artinya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi itu artinya maha suci Allah, aku memuji kepadanya. Itu artinya subhanallah wa bihamdi. Dia baca 100 kali, maka seseorang tidak akan datang di hari kiamat dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, kecuali seseorang yang membaca sebagaimana yang dibaca atau berbuat lebih daripada itu. Hadis riwayat Muslim. Itu luar biasanya, Pak. Ada yang ngamalin nggak pagi. Pagi itu tentulah ba'da subuh. Ya, pagi ba'da subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mudah banget itu 100 subhanallah bihamdi paling berapa menit? Sore ba'da asar, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kita telah mewiridkan ba'da setiap salat itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ini. Sama. Jadi kita berapa? Ba'da subuh sudah 100 ya. Ba'da zuhur 100, ba'da asar 100, ba'da maghrib 100, ba'da isya 500. Enggak terasa, Pak. Orang yang rajin sholat berjamaah itu dia sudah mengucap tasbih 500 sehari semalam. Artinya kalau dia baca subhanallah 30 kali 5 udah berapa? 33 kali 5 udah 159. Itu 159 subuh subhanallah, tambah lagi zuhur, asar. Masya Allah, luar biasa. Nanti datang kata Nabi pada hari kiamat dengan sesuatu, tidak ada yang lebih sesuatu yang lebih baik daripada. Alhamdulillah Pak, ya bersyukur kepada Allah ada masjid kita ini ya. Masjid ini kalau nggak ada masjid susah kita berkumpul, Pak. Ya mungkin musola, tapi lebih enak di masjid, pahalanya lebih besar di masjid daripada di musola. Bedanya kalau di masjid kita dapat niat iktikaf. Musola tidak ada iktikaf. Ada sholat tahiyatul masjid. Kita iktikaf di sini ya Allah. 1 hari 1 malam bapak-bapak ini sudah baca 500 tasbih. Sedangkan di sini Nabi cuma bilang subhanallah. Ya, tadi kan katanya subhanallah wa bihamdi. 100 kali pagi, 100 kali sore. Kita udah berapa? Pagi sudah kita baca 159. Masya Allah, 500 1 hari, Pak. Itu dah melebihi, kecuali kata dia illa ahadun misla ma qala au zada, kecuali seseorang yang membaca lebih daripada 100 itu. Kita udah 500. Alhamdulillah. Rajinkan Pak salat berjamaah. Kalau di rumah ya. Tapi pengalaman saya dari di rumah susah kita, Pak. Paling kalau di rumah itu biasanya udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya paling doa pendek berangkat. Nggak ingat tasbih. Tapi kalau di masjid kita, Masya Allah, luar biasa. Di musola, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya Allah berikan kesempatan kita untuk banyak beribadah. Hanya tasbih mulut itu, baru itu, Insya Allah ya.
Itu Pak ya. Kemudian hadis yang keduanya ialah nah ini agak penting ini. Yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladakhtani albariha qala ama law qulta hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Rawi Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Orang itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semalam aku disengat kalajengking." Rasul bersabda, "Ingat, seandainya kamu membaca waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam tadurruka." Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Maka kalajengking itu tidak berbahaya kepadamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Itu tadi itu Pak. Apa tadi bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah kala tidak. Ataupun umpamanya begini. Yang ringkas, kalau kita berada di satu tempat di mana tempat itu banyak binatang-binatang berbisa, lebah, tawon, ular, sudah kita baca banyak-banyak salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Dengan kalimat salamun ala nuhin fil alamin, selamat, artinya Nuh itu selamat, tidak diganggu, fil alamin, di atas alam ini. Jadi kalau binatang-binatang itu mendengar kalimat itu, dia ingat kepada pahlawannya Nabi Nuh. Nggak berani dia gigit kita itu, baik tawon tuh. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Ya, karena kita ini tinggal di kota ya. Kalau orang tinggalnya di daerah perkebunan, banyak-banyak binatang berbisa, itu sangat diperlukan. Walau bagaimanapun ya tidak mustahil juga di rumah kita ada. Kita baca. Atau tadi itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu artinya bacaan kita untuk mengatasi hal-hal makhluk-makhluk yang jahil. Jadi pada kesimpulannya Pak, dalam hidup ini perlu kita banyak doa. Pertama sekali mau tidur, apa doa mau tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu baca itu Pak. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Karena kita tidur itu, orang tidur itu ruhnya diambil oleh Allah. Malaikat diperintahkan diambil oleh Allah. Makanya nanti orang tidur itu kalau masih hidup dikembalikan lagi ruhnya ke badannya. Ada yang terus diambil. Makanya ada orang yang mati waktu tidur, udah nggak dikembaliin lagi, udah langsung dibawa. Makanya kita baca Bismikallahumma ahya wa amut.
Jadi penyerahan diri kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya malam ini saya dicabut, langsung diambil. Allah yang ambil, kita tidur itu dicabut itu ruh. Tuh. Kalau dikembalikan hidup lagi. Kalau terus dicabut udah. Innalillah dah. Insyaallah ya. Ada banyak kan mati tidur ya. Nah kemudian kalau kita dikembalikan lagi ruh kita baca alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali. Baca itu. Kita berterima kasih kepada Allah. Dikembalikannya ruh kita. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh atau minta ampun kepada Allah. Harus itu Pak. Kemudian yang paling penting lagi makan. Makan jangan lupa Pak. Makan itu apa gimana makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dengan makanan ini. Kemudian setelah kita kenyang, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana. Itu kalau sudah sering diamalkan, nggak perlu lupa. Anak-anak TK di rumah kita hafal semuanya. Coba ada cucunya atau anaknya yang masih TK itu, mereka itu hafal. Kalau makan panggil mereka, suruh baca doa. Tuh, bagus sekali itu ya. Jadi setiap kehidupan ini ada doanya. Nah, jangan kita begitu-begitu saja mau makan aja, kan nggak ada berkahnya. Minimal kalau makan itu bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Kalau makan aja, makan nggak ada bismillahnya, itu nasi makanan yang kita makan nggak ada berkahnya, langsung nggak ada berkahnya, tidak membawa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yang membawa diri kita beribadah kepada Allah itu tadi doa-doa itu, bismillah dengan menyebut nama Allah. Katalah umpamanya tidak hafal yang panjang-panjang nih, susah nih saya mau hafal doa yang panjang-panjang. Ya, berarti yang pendek. Apa yang pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nggak bisa mau tidur, apa yang dibaca lupa ya. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Lupa bismika Allahumma ahya wa amutu. Ya karena memang sudah terbiasa bismillah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu paling kurang deh itu. Kalau udah itu udah nggak ada. Masuk ke dalam WC. Ini sangat penting ini Pak. Masuk ke dalam WC. Karena di dalam WC itu ada dua setan. Dua setan namanya, satu khubus, satu khobais. Khubus itu setan laki-laki, khobais itu setan perempuan. Yang kerjanya itu gitu. Dia cucuk-cucuk lubang dubur kita itu. Korek-korek dubur kita supaya kita betah dalam WC. Itu. Coba masuk enggak berdoa. Kita baca doanya Allahumma inni, dengan kaki kiri, masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan yang bernama khubus dan khaba'is. Karena begitu kita duduk di WC itu udah mulai dia ganggu kita.
Terkadang nih kebiasaan orang merokok itu, rokok taruh satu di sini di kuping, ya, habis rokok ini sambung lagi, betah banget di situ. Nah, itu udah mulai diganggu sama dia. Ada lagi WC yang paling mewah itu tempat-tempat majalah-majalah. Karena katanya di situ tuh, wah kalau baca sedang berak, sedang buang air besar itu baca majalah, baca koran, baca apa itu dapat ilham katanya. Makanya WC dibentuk begitu mewah. Sekalipun mewah WC-nya cukup dengan obat-obatnya, tetap jin yang bernama setan yang bernama khubus dan khaba'is itu tetap ada di situ, nggak mau pergi dia. Kalau ente duduk di sini, ayo ente, nih, makin betah di main-mainnya dubur kita, dimain-mainkannya dubur kita. Makin enak kita baca koran, baca majalah. Terkadang ada WC yang lengkap dengan teleponnya, lengkap telepon lengkap. Ya orang-orang yang begitulah yang merasa di WC itu dapat ilham. Akhir-akhirnya apa? Karena sering duduk di WC lama, kena penyakit apa itu? Apa namanya itu? Yang dubur keluar itu? Ambein. Nah, itu dia kemauannya itu. Karena dia di situ, kita udah buang air udah selesai, tapi masih pengen lagi, itu diganggu sama dia, pengen lagi. Akhirnya jangan, kalau sudah buang air kita baca doa. Udah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, sudah kita cebok, kita baca. Makanya Pak, kalau di kamar mandi ada itu, kita berwudu nggak boleh baca bismillah. Di kamar mandi kita ada itu lubang WC itu, bagaimanapun mewahnya kamar mandi, kita wudu nggak boleh baca bismillah kecuali dalam hati. Nah, jangan pakai bismillah, wudu aja langsung muka, karena ada itu lubang itu. Tuh. Begitu rendahnya martabat WC itu, bagaimanapun mewahnya hotel, apalagi kalau hotel WC di hotel-hotel bintang 5 itu, waduh, lengkap semuanya. Nah, makanya hati-hati Pak. Nanti kita masuk ke dalam WC, langkah kaki kira, Allahumma inni a'udzu minal khubsi wal khaba'is. Setelah kita buang air, alhamdulillahillazi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi, sekali bagi Allah yang menghilangkan dari badanku ini azab, kesakitan dan menyehatkan aku. Pentingnya. Jadi doa ini sangat penting siang malam. Rasulullah manusia yang paling mulia, semuanya ada doanya. Keluar rumah ada doanya, mau pergi berperang ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Semuanya ada doanya. Makanya banyak Pak kuasai doa-doa itu. Makanya seperti doa ba'da sholat, itu penting. Dari situ mulainya kita. Kalau kita ba'da sholat, kita rajin berdoa, nanti lama-lama kita penasaran, baca doa. Harus baca doa Pak. Karena doa ini banyak, berpuluh-puluh ribu jenis macam doa. Nah, mau doa apa ada aja. Ada wirid, itulah yang namanya wirid. Baca Quran, coba mau baca Quran. Nggak mungkin kita baca Quran itu terus Bismillahirrahmanirrahim, minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Kalau guru saya dulu nggak mau, dia harus baca Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baru a'udzu billahi minasyaitonir. Doa dulu walaupun baca Quran. Baca doa kita, Masya Allah ya. Nah, makanya hidup ini sebenarnya full doa, penuh dengan doa, dan itu yang harus kita perbanyak.
Karena dengan kita menguasai banyak doa, mengamalkan banyak doa, terasa diri kita itu lemah. Karena orang yang berdoa itu dia merasa dirinya lemah. Allah lah yang maha kuat. Kepada Allah lah aku meminta semuanya. Kayak banyak doa. Setiap mau pergi keluar rumah, kan kita tidak tahu di depan itu ada musibah, ada bencana. Maka kita baca keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la quwata illa billah. Allah yang memelihara saya. Doa naik kendaraan, kan kita tidak tahu ini motor atau mobil ini bisa dikendalikan. Ada satu saat motor, mobil nggak bisa dikendalikan, Pak. Ada nggak bisa dikendalikan, mobil setirnya nggak bisa dikendalikan. Makanya perlu kita ada doa. Artinya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, subhana maha suci Allah yang menundukkan motor ini, mobil ini, pesawat ini bagi kami. Nah, gitu. Jadi ada bacaan. Makanya sekarang ini di pesawat sekarang itu ada doa. Walaupun pesawat itu pesawat non muslim, itu kalau kita numpang Bati, airline apa semuanya, Citylink, itu ada doa di situ. Nanti sebelum terbang. Padahal yang memulakan doa ini cuma pesawat Brunei Airline dulunya. Brunei. Walaupun pesawat Arab nggak baca doa itu. Yang memulakan baca doa itu RBA, Royal Brunei Airline. Dari situ semuanya pesawat-pesawat itu ngikut Brunei Airline ini. Karena Brunei itu sebelum berangkat baca doa dulu, diumumkan. Baca doa, dibacain bener-bener. Jadi ada di dalam pesawat itu pramugarinya atau pilotnya membacakan doa itu. Nah, kalau di pesawat sekarang tidak lagi dibacakan, hanya dikasih buku untuk orang Islam, doanya ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Tuh. Kemudian untuk orang Kristen ada doanya, untuk orang Hindu ada doanya, untuk orang Buddha ada doanya, untuk orang Katolik ada doanya. Tinggal baca aja. Nah, artinya semua agama mengakui perlunya doa itu. Semua agama mengakui perlunya, tapi Islam ini agama yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Semuanya ada. Mau makan, mau tidur, mau pergi, mau jalan, mau memakai pakaian aja. Memakai baju aja ada doanya. Memakai baju ada doanya. Kita mau ngaca nih. Kaca, cermin, ada doanya. Allahumma kama ahsantu khalqi fahassin khuluqi. Insyaallah. Itu melihat kaca itu. Subuh-subuh jam 4 dengar ayam berkokok, ada doanya. Melihat bulan sabit, bulan terbit, ada doanya. Itu yang harus. Kalau kita yang prinsip aja lah, kalau yang seperti itu anak-anak pelajar di pondok pesantren itu semuanya. Jadi kalau kita di pondok pesantren ngajar anak-anak itu semuanya itu. Terkadang ayam berkokok apa doanya, bulan tanggal sekian apa doanya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada doanya. Semuanya dihafal oleh anak-anak pesantren itu. Masya Allah, luar biasa anak-anak kita doa. Nah kita sekarang ini minimal istilahnya ya, minimal ya doa-doa sholat. Yang tadi yang disebutkan oleh hadis itu minimal subhanallah wa bihamdihi minimal 100 kali pagi, 100 kali sore. Yang maksud pagi ba'da subuh, sore ba'da asar. Macam-macam doanya Pak. Itu alhamdulillah itu kita diajar seperti itu oleh Nabi kita, sebenarnya adalah untuk manfaat bagi umat ini semuanya. Makanya itu gunanya doa. Ad-du'a'u apa ad-du'a itu ada. Ad-du'a'u sijinul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin.
atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi yang jelas adalah ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi dulu itu mau perang baca doa dulu, bukan mau pergi perang terus baca doa dulu. Salat malam, tahajud, berdoa, minta kepada Allah. Insya Allah ada doanya. Minum air zam, minum aja minum, Pak. Minum Nabi minum tuh kayak apa minum? Ada doanya. Minum air zam-zam ada doanya. Semuanya kehidupan itu Rasulullah yang mencontohkan. Dari mulai tidur malam, bangun pagi, seterusnya sampai kehidupan seperti itu. Masya Allah. Jadi kita ini yang penting-penting aja Pak. Yang penting doa mau tidur kita punya, doa mau makan itu karena kelakuan dijalankan terus ya. Istilahnya yang rutin apa? Doa mau masuk WC, keluar WC. Nah itu sudah terpakai terus. Mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amutu. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenyang makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar dari WC pakai kaki kanan, mendahulukan kaki kanan, alhamdulillahilladzi adhaba annal aza wa afa. Itu udah paling kurang. Yang lain-lain mau pergi naik kendaraan, keluar rumah, apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mau pergi kerja keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Allah lah yang memelihara perjalanan. Jadi banyak sekali Pak. Jadi itu aja yang paling pokok tadi itu. Makan, minum, mau tidur, yang sehari-hari kita kerjakan itu. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur, makan, minumnya, mau ke WC, keluar WC. Belum lagi yang lain-lainnya, mau baca Quran, baca tengah malam. Belum lagi doa-doa pribadi. Doa pribadi, hajat kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Hanya itu doa-doa yang disebutkan oleh baginda Rasul. Adapun doa secara pribadi, ini kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah. Itu boleh kita baca dalam bahasa sendiri. Hanya syaratnya mesti ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Baru kita baca doa kita. Allahumma ya Allah, saya ini ya Allah, ini mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya sebutkan dalam bahasa sendiri. Nanti tutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Gitu, boleh doa sendiri. Karena doa sendiri itu secara hajat pribadi kita kepada Allah itu lebih berkesan di hati kita dalam bahasa sendiri, dalam bahasa yang kita paham bahasa itu. Nanti kalau kita baca bahasa Arabnya kita udah nggak paham, susah. Jadi doa itu dibolehkan, kecuali memang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Doa mau tidur ini bacaannya jangan ditukar, jangan ditukar. Ya Allah, saya mau tidur, nggak kena itu doa itu. Ya Allah, saya mau tidur, ya Allah saya bangun, terima kasih. Enggak, harus. Nah, mau tidur itu harus. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Harus lapas kalimat Arab itu kita biasakan. Jadi ini sangat penting doa-doa ini. Doa ziarah kubur. Kan banyak bapak-bapak hafal doa tahlil, hafal doa tahlil, hafal apa segala macam. Semuanya tahlil. Kalau kita mengirimkan Fatihah kepada ruh fulan, arwah fulan, ada doanya. Kita mau ziarah kubur. Ini yang paling banyak ini orang-orang kita nggak paham.
nggak hafal doa ziarah kubur, padahal sering dilakukan amalan itu. Doa ziarah kubur itu adanya di pintu gerbang kubur, perkuburan Bayur umpamanya atau yang lain-lain, di pintu gerbang sebelum masuk. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Harus tuh Pak. Jangan kita masuk ke perkuburan nggak baca salam. Jangan. Karena kalau kita umpamanya perbanding kita masuk ke rumah orang, nggak ada salam, nggak dibukain pintu, nggak diketuk pintunya, nggak dibukain pintu. Di kubur juga begitu. Kalau kita masuk nyelonong aja nggak ada assalamualaikum, orang yang ada di situ tidak tahu, tidak ada ucapannya, ini orang datang, ngapain ini orang datang. Tuh harus ada assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Minimal assalamualaikum ya ahlal kubur semua. Jadi salam kita di gerbang kubur itu, semua yang ada di komplek itu jawab. Luar biasa, semua mendapat keuntungan. Kalau dia sedang disiksa, dia ringankan siksanya dengan salam itu. Kalau dia, masya Allah, itu salam itu luar biasa. Apalagi nanti bapak ini ziarah ke tempat-tempat yang mulia. Hati-hati Pak. Ziarah ke tempat yang mau pergi umrah umpamanya, yang mau pergi haji, ini hafalin dari sekarang. Bagaimana cara ziarah di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sebelahnya itu Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifatuh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelahnya lagi ada Umar. Assalamualaikum ya Khalifatuh Rasulullah Umar ibn Khattab. Kita ziarah. Ada yang luar biasa nih Pak. Diceritakan di dalam Said Muhammad Al-Abbas Al-Maliki. Itu seorang wali Allah, orang kasab. Kasab itu Allah berikan kepadanya bisa melihat sesuatu yang luar biasa waktu dia masih hidup. Nah, saya ketemu dengan beliau itu dan ada bukunya sama saya. Ketemunya di Brunei Darussalam, waktu itu dia diundang oleh Sultan Brunei. Ini Said Maliki Al-Abbas, Muhammad Al-Malik Al-Abbas ini orangnya kasar. Pada satu hari Said Muhammad Abbas Al-Maliki ini ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Said Abbas ini tinggal di Makkah, punya pesantren, banyak orang Indonesia belajar sama dia. Pergi ziarah ke Makkah. Begitu ziarah di makam Rasulullah, Allah buka kepada dia, langsung ketemu dengan Rasulullah. Langsung ketemu dengan Rasulullah. Begitu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat di belakang Rasulullah itu ada umat yang paling banyak satu barisan. Said Muhammad bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang ada di belakangmu ini?" Nabi mengatakan, "Ini adalah orang-orang yang mengucapkan selawat kepada aku." Kemudian dilihat lagi di belakang orang yang pertama itu ada orang yang jumlahnya lebih banyak. Barisan kedua. Kemudian Said Muhammad ini bertanya, "Ya Rasulullah, itu barisan kedua yang lebih banyak orangnya siapa ya Rasulullah?" Rasul jawab sama dia, "Itu bangsa Indonesia yang cinta kepadaku dan sering mengucap selawat kepadaku." Luar biasa Pak. Said Muhammad Abbas Al-Maliki. Jadi orang Indonesia ini disebut oleh baginda Rasulullah orang yang paling cinta kepada Rasulullah.
Makanya di Indonesia ini yang paling banyak Habib, nggak ada lawannya Habib di Indonesia. Mungkin kalah Habib di Yaman daripada di Indonesia. Banyakan Indonesia Habibnya. Di Yaman itu sudah mulai Kristus Habib. Habib Umar bin Al-Hafiz, Habib. Di Indonesia coba Bapak pergi kemana? Ada Habib, Pak. Di Surabaya banyak Habib, di Sumatera banyak Habib, di Sulawesi banyak Habib. Di mana saja Habib, keturunan baginda Rasul. Makanya Nabi mengatakan orang yang banyak itu yang berhimpun di belakangku itu kepada Said Muhammad adalah bangsa Indonesia yang berselawat dan cinta kepada. Alhamdulillah Pak, kita bangsa Indonesia disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah Pak lagi salawatnya ya, tambah salawatnya khususnya malam Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina. Bahkan ada itu pertanyaan, kalau malam Jumat mana lebih bagus kita baca Quran, baca salawat? Banyak kan salawat. Kan kalau malam Jumat biasanya kita baca Yasin, surah Al-Kahfi, tapi disuruh banyakkan selawat itu lebih aula. Nah, gitu. Ya mungkin ada pertanyaan kali dikit lagi waktunya ini. Silakan Pak, ada pertanyaan Pak. Masalah doa-doa ini ya sangat penting sekali nih. Ada pertanyaan Pak, silakan. Mungkin ada bapak-bapak hafal doa, saya dengerin dulu. Bacaannya gimana itu? Nah, ada Pak biasanya. Pak Haji Bakhirin ya. Masya Allah. Itu yang mau pergi haji tahun depan hati-hati. Saya tambah lagi sedikit lagi. Yang mau pergi haji tahun depan atau mau pergi umroh, itu utamakan ziarah ke Jannatul Baqi, makam Baqi di Madinah. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bertanya kepada Allah, ya Allah, ma fil Madinah, apa kelebihan orang yang terkubur di Madinah? Nabi mengatakan, lahum ahlul jannah, mereka ahlu jannah. Tetapi ketika Nabi bertanya ma fil Makkah kepada Allah, apa kelebihan tanah Makkah ini? Allah mengatakan kepada Nabi, la tas'aluni an jiwari, jangan engkau tanya daripada tetanggaku, kata Allah. Allah sendiri larang Nabi jangan tanya kelebihan orang yang terkubur di Makkah, di Ma'la. Mu'alla itu adalah Ma'la, perkuburan Ma'la. Jadi bapak-bapak nanti yang mau pergi umroh, yang mau pergi haji, wajibkan itu ziarah di Madinah, ziarah di Ma'la. Minta tolong dengan mutawib ataupun orang di Makkah. Biar ongkosnya mahal, nggak apa-apa. Luar biasa. Itu yang disebut di Makkah itu lebih istimewa daripada Madinah. Terkubur di Ma'la. Kiai Ma'mun Zubair itu di Ma'la. Banyak orang-orang alim yang terkubur di Ma'la itu. Insyaallah. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan tadi, Ustaz Mahfud tadi ada pertanyaan. Iya. Salat jarak ya. Iya, iya. Pada tahun berapa sih saya ingat, kakek saya meninggalnya di Haji. Di Kuburnya di Baqi. Ya. Madinah. Ya, di Mekah. Nanti kalau saya pandai umur, saya badan, saya diizinkan sama Allah pergi haji. Ya. Saya kalau jaraknya di mana tuh di Baqi? Kalau di Baqi Madinah, kalau di Makkah Ma'la namanya. Antara itu lagi. Ya, Ma'la ya. Saya bikin haji. Ya. Kalau Ma'la itu kan tadi sudah diceritakan. Ketika Nabi bertanya apa kelebihan orang yang terkubur di Madinah Baqi ini, ahli sunnah, ahli surga. Apa kelebihan orang yang terkubur di Ma'la Makkah ini? Jangan kau tanya, itu semuanya tetanggaku, kata Allah. Ahli surga juga. Jadi nanti Bapak kalau mau ziarah di sana cukup di gerbang saja.
Gerbang jangan masuk ke sana-sana itu nggak bisa kita jalani, itu cukup banyak itu. Pokoknya di mana begitu masuk, kalau di Madinah dia dekat Masjid Madinah. Kalau di Ma'la sedikit agak jauh. Kita bayar, kita harus ziarah itu. Karena itu semuanya adalah ahli-ahli surga. Jadi kita ucapkan tadi itu yang penting. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dia tahu ini cucu saya datang dari Pondok Ungu. Orang situ orang ahli surga. Kan luar biasa, Pak. Tiba-tiba kita pergi haji, enggak ziarah kita ke makam keluarga kita. Nah, ini kita peringatan ini, makanya saya ingatkan sekarang ini. Itu Pak ya. Jadi di gerbang aja. Yang penting hafal doanya assalamualaikum ahlad diyar. Tuh. Kalau kita nggak ziarah itu sombong amat nih cucu nih, katanya pergi haji nggak mau ziarah. Ya, sombong kan sombong itu. Umpamanya keluarga kita ada meninggal di Surabaya, kita pergi ke Surabaya nggak pergi ziarah ke kuburnya, kan sombong banget kita. Apa tadi Ustaz Mahfud? Ya? Bahasanya panjang juga kalau dipikir. Apa dia untuk pahaman saya dah? Tawakuf itu. Apa itu? Tawakuf itu nanti apa? Kita wakufkan dulu nantinya. Nanti awal-awal. Soalnya bahasa panjang dan syarat. Iya, apa kira-kira apa itu masalahnya tentang nama bulan ada ya. Iya, insya Allah nanti dari awal-awal pengajian ya. Iya. Berapa menit lagi nih? Tinggal 2-3 menit pendek ceritanya. Masya Allah tuh Pak, yang lebih penting doa Pak ya, tambahin doanya ya. Sempurnakan doa-doa yang ada, banyak doa, Masya Allah. Mau naik kendaraan, mau naik apa, semuanya ada dalam agama Islam. Yang tidak ada dalam agama lain, nggak ada. Ada dalam agama kita. Tuh, Masya Allah. Ya, kita selalu berallahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ardi. Ya kan? Allahumma tawil amarona fid, banyak. Harus imam-imam ini istilahnya harus lebih banyak doanya. Ya. Walaupun memang keseluruhan doa itu tersimpul pada jangan lupa ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua yang kita doakan itu tersimpul pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya. Walaupun Bapak di sini berdoa ya Allah ini ya Allah Rabbana, kesimpulannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena yang kita minta itu kebaikan dunia, selamat daripada api neraka. Tapi kalau habis sholat ente disuruh baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dikomplain orang. Mudahnya nggak panjang. Masa Rabbana atina fid dunya, padahal semuanya itu isi doanya. Gitu Pak ya, Masya Allah. Jadi perbanyak ini doa-doa ini. Minimal yang tadi yang kita gunakan sehari-hari itu ialah doa mau tidur, bangun tidur, mau makan, kenyang dari makan, mau ke WC, keluar dari WC, itu yang rutin, yang paling pokok. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada satu khusus bab doa mau tidur dan bangun tidur. Ya pas supaya kita hidup dalam dunia ini selamat dunia, selamat akhiratnya, gitu pelan-pelan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita baca doa subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.